Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Chandra Fitriani dengan NIM 28922501101. Saya dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah Pasar Uang dan Modal. Manajemen modal kerja. Konsep dan pentingnya. Manajemen modal kerja merupakan aspek penting dalam operasional perusahaan yang melibatkan pengelolaan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Konsep dan sasaran manajemen modal. Manajemen modal kerja memiliki dua konsep utama. Ada konsep kuantitatif dan kualitatif. Konsep kuantitatif mendefinisikan modal kerja sebagai jumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar, seperti kas, piutang, dan persediaan. Sementara itu, konsep kualitatif berfokus pada bagian aktiva lancar yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya. Sasaran utama manajemen modal kerja adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar secara efisien, meminimalkan biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar, dan mengawasi arus dana dalam aktiva lancar serta ketersediaan dana dari sumber utang. Modal kerja yang cukup memberikan keuntungan bagi perusahaan, seperti melindungi perusahaan dari krisis modal kerja, memungkinkan pembayaran kewajiban tepat waktu, meningkatkan kredit standing perusahaan, menjamin persediaan yang cukup untuk melayani konsumen. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Menentukan jumlah modal kerja yang cukup bagi suatu perusahaan tidaklah mudah. Kebutuhan modal kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu sifat atau tipe dari perusahaan itu sendiri, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual, serta harga perusahaan persatuan dari barang tersebut, syarat pembelian bahan atau barang dagangan, syarat penjualan. Contoh perusahaan manufaktur dengan siklus produksi yang panjang akan membutuhkan modal kerja yang lebih besar dibandingkan perusahaan perdagangan dengan siklus penjualan yang cepat. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama ada modal kerja permanen. Modal kerja permanen yaitu jumlah modal kerja meminimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelancaran operasional. Yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu jumlah modal kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi fluktuasi dalam kegiatan operasional. Modal kerja musiman, siklis, dan darurat. Modal kerja variabel yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan yang mempengaruhi perusahaan, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu modal kerja musiman, siklis, dan darurat. Modal kerja musiman adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi musim. Modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi konjungtur. Dan modal kerja darurat adalah modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, seperti bencana alam dan pemogok. Pendekatan dalam pembiayaan modal kerja. Yang pertama ada matching, membiayai investasi aktiva tetap dan aktiva lancar permanen dengan sumber dana jangka panjang, baik utang jangka panjang maupun modal sendiri. Yang kedua ada konservatif, yaitu membiayai aktiva tetap dan aktiva lancar permanen, serta sebagian aktiva lancar yang berfluktuasi dengan utang jangka panjang atau modal sendiri. Yang ketiga ada agresif, menggunakan struktur utang jangka pendek yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan lain, membiayai aktiva tetap dan sebagian aktiva lancar permanen dengan utang jangka panjang, serta sebagian aktiva lancar permanen dan semua aktiva lancar variabel dengan utang jangka pendek.
Komponen modal kerja. Di sini ada aktiva lancar. Aktiva lancar itu merupakan aset yang dapat diubah menjadi kas dalam jangka waktu pendek atau 1 tahun. Komponen aktiva lancar meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Selanjutnya ada kas, merupakan nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, investasi baru dalam aktiva tetap, dan pembayaran dividen, pajak, bunga, dan pembayaran lainnya. Dan yang terakhir ada surat berharga. Surat berharga merupakan salah satu cara memecahkan masalah kelebihan uang kas. Kas, fungsi, dan motif pemegangannya. Kas merupakan nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, investasi baru dalam aktiva tetap, dan pembayaran dividen pajak, bunga, dan pembayaran lainnya. Jumlah besarnya saldo kas yang akan terjadi di dalam perusahaan sangatlah tergantung pada 3 motif di dalam pemilik uang kas, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Strategi pengelolaan piutang dan persediaannya. Piutang merupakan aktiva perusahaan yang timbul akibat penjualan kredit. Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti volume penjualan, syarat pembayaran, batas volume penjualan kredit, kebiasaan membayar pelanggan, dan kegiatan penagih piutang. Persediaan merupakan bagian penting dari modal kerja yang selalu mengalami perubahan. Masalah investasi dalam persediaan merupakan masalah pembelanjaan aktif yang berdampak langsung pada keuntungan perusahaan. Metode keterkaitan dana. Faktor periode terikat modal kerja. Periode terikat modal kerja adalah jangka waktu yang diperlukan sejak kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, semakin besar juga kebutuhan modal kerja. Metode perputaran modal kerja. Konsep perputaran modal kerja, metode ini menghitung perputaran elemen-elemen modal kerja seperti kas, piutang, dan persediaan. Selama perusahaan dalam keadaan baik, periode perputaran modal kerja dimulai saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas. Pengaruh periode perputaran modal kerja. Semakin pendek periode perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran atau semakin tinggi tingkat perputarannya. Sumber modal kerja internal. Yang pertama ada hasil operasi perusahaan. Sumber modal kerja internal yang paling utama adalah laba bersih yang dihasilkan oleh operasi perusahaan. Kedua, keuntungan dari penjualan surat berharga. Perusahaan dapat menjual surat berharga yang dimilikinya untuk memperoleh dana tambahan. 3. Ada penjualan aktiva tidak lancar. Perusahaan dapat menjual aktiva tidak lancar seperti tanah, bangunan, atau mesin yang tidak digunakan lagi untuk memperoleh dana tambahan. Sumber modal kerja eksternal. Penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat menjual saham atau obligasi untuk memperoleh dana tambahan. Pengurangan aktiva tetap. Penurunan aktiva tetap dapat diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar melalui penjualan aktiva tetap atau depresiasi. Penambahan utang jangka panjang. Perusahaan dapat menambah utang jangka panjang untuk meningkatkan aktiva lancar. Sumber modal kerja internal dan eksternal. Sumber internal, laba ditahan. Besarnya laba ditahan bergantung pada kebijakan dividen dan plowing back. Sumber eksternal, modal asing, berasal dari kreditur seperti kredit bank atau pinjaman dari pihak lain. Kalau modal sendiri memiliki dari pemilik peserta atau pengambil dari di dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Politik penjualan kredit.
panjang pendeknya piutang akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja dalam satu periode politik penentuan persediaan. Persediaan yang tinggi akan meningkatkan modal kerja dan sebaliknya. Besarnya perusahaan, ukuran aktiva, dan penjualan mempengaruhi tingkat kebutuhan kerja. Kegiatan perusahaan dagang memiliki aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Kebijakan pendanaan modal kerja. Kebijakan konservatif. Kebijakan pendanaan konservatif menggunakan lebih banyak sumber dana jangka panjang dibandingkan dengan sumber dana jangka pendek. Modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang. Sementara sebagian modal kerja variabel dipengaruhi dengan sumber dana jangka pendek. Pendekatan ini memberikan margin of safety yang cukup besar, yaitu sebagian aktiva lancar bukan permanen, didanai dengan pendanaan jangka panjang. Kebijakan moderat atau hedging, yaitu kebijakan membiayai aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan perputaran aktiva tersebut. Aktiva permanen dengan modal kerja permanen didanai dengan sumber dana jangka panjang. Sementara aktiva variabel atau modal kerja variabel didanai dengan sumber dana jangka pendek. Strategi ini berdasarkan diri atas matching prinsip dengan menyatakan bahwa sumber dana hendak disesuaikan dengan berapa lama dana tersebut diperlukan. Metode keberhasilan dana pada modal kerja. Metode ini mengakui bahwa pendanaan spontan dari pihak lain dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Pengertian modal kerja dalam metode ini adalah selisih antara aktiva lancar dengan pendanaan spontan. Metode ini juga menekankan bahwa dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tidak boleh memasukkan unsur laba. Efisien modal kerja, makna, dan rasio. Efisien didefinisikan sebagai perbandingan antara keluarnya dan masuknya, yaitu jumlah keluaran yang dihasilkan dari input yang digunakan. Efisien juga dapat disebut sebagai gaya guna, yang menekankan hasil yang ingin dicapai dan memperhitungkan pengorbanan untuk mencapainya. Rasio ROEC digunakan sebagai indikator efisiensi modal kerja. Rasio ini mengukurkan keuntungan operasi dari setiap modal kerja bruto yang dimiliki perusahaan. Semakin besar kemampuan modal kerja, semakin besar keuntungan operasi. Unsur-unsur efisiensi modal kerja. Penjualan merupakan penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagang atau penyerahan pelayan. Persediaan merupakan barang-barang yang disimpan untuk dijual kembali oleh perusahaan dengan merupakan elemen penting untuk mencapai tingkat penjualan yang diinginkan. Utang adalah yang akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Pengelolaan utang yang baik dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi modal kerja. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.